di sini sudah ditentukan ya. Untuk broker OctaFX dia menentukan level margin call di 30% dan stop out di level 15%. Wow, besar sekali ya. Mantap ini. Halo YouTube, berjumpa kembali bersama Kang Roni ADV di sini. Pada kesempatan video kali ini, Kang Roni akan menyajikan video tutorial kembali ya. Masih seputar dunia forex ya teman-teman. Nah, di sini sudah Kang Roni sediakan 2 buah screenshot ya. Nah, ini ya. Nah, apa yang Kang Roni akan bahas kali ini? Kang Roni akan bahas sesuai janji Kang Roni pada video sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Subscribe dulu channel Kang Roni ini. Terus like video-videonya jika teman-teman suka, dislike jika tidak suka. Lalu kemudian teman-teman tulis pertanyaan teman-teman yang mengganjal di hati di kolom komentar ya. Lalu yang terpenting jangan lupa untuk share video ini ke seluruh kontak yang ada di handphone teman-teman atau ke seluruh media sosial yang teman-teman miliki. Boleh di Instagram, TikTok, Facebook maupun YouTube teman-teman semua. Oke, semoga menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, baik teman-teman, sesuai janji saya pada video sebelumnya, Kang Roni akan membahas tentang beberapa poin penting yang sudah Kang Roni janjikan untuk kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang ini ya, beberapa poin penting ini ya, tentang saldo, tentang equity, tentang margin, margin bebas, dan level margin, seperti itu. Nah, Kang Roni akan jelaskan satu persatu ya tentang ini semua. Kita mulai pertama dari saldo. Baik, saldo adalah nilai modal yang kita miliki untuk kita operasi trading ya. Nah, dari mana asal saldo ini? Saldo ini adalah nilai uang yang berupa US dollar ya di sini, yang kita depositkan ya teman-teman. Kita depositkan atau kita depo ya, biasanya kita sebutnya depo gitu ya, ke dalam akun yang sudah kita buat pada broker yang sudah kita pilih, seperti itu ya. Jadi kita bisa deposit 100 dolar, 500 dolar, bahkan hingga 10.000, 100.000 dolar lah, sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Itu pengertian dari saldo ya teman-teman. Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini kita akan membahas poin kedua, yaitu equity. Nah, sebelum saya membahas equity, saya akan loncat dulu ke margin ya teman-teman, karena ini poin penting utama ketika kita melakukan open posisi, seperti itu. Nah, apa itu margin? Nah, ini margin. Margin adalah dana jaminan yang kita serahkan ke broker untuk melakukan open posisi perdagangan ya teman-teman di sini. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya didasarkan sesuai dengan poin open posisi kita ya teman-teman. Di level berapa poin open posisi kita? Di sini tertulis 1,09298. Nah, teman-teman ini ya. Maaf tulisannya jelek sekali ya. Terus kita open posisi sebesar 0,01 lot. Berarti di sini kita mengalihkan 1/100-nya ya, berarti kita kalikan 100, berarti komanya berada di sini, di sini. Jadi
level kita untuk open posisi dengan 0,01 lot adalah 1,09 dolar, seperti itu ya teman-teman. Berarti kalau 1 lot berarti dia akan lebih besar lagi open posisinya, seperti itu, 10 dolar, 9, seperti itu. Kemudian 1 lot menjadi 100 berapa, 100 dolar, 109 dolar, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu pengertian dari margin. Jadi ini adalah dana jaminan yang kita serahkan ke broker sebagai jaminan untuk kita bisa open posisi sebesar lot yang kita gunakan, seperti itu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, poin selanjutnya kita kembali ke equity ya teman-teman. Kita kembali ke equity ini. Setelah tadi kita bahas saldo, terus kemudian margin, sekarang kita bahas equity. Nah, equity atau ekuitas itu apa teman-teman? Nah, equity atau ekuitas itu adalah, sebentar. Nah, dia adalah nilai saldo ya, nilai saldo ditambah dengan besaran keuntungan atau kerugian yang masih belum kita close. Ini ya teman-teman, yang masih belum kita close saat kita open posisi perdagangan, nilainya di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada open perdagangan lagi di sini, maka ada nilai di sini, open lagi nilai di sini, maka akan dijumlahkan semua dan ditaruh di atas ini. Nah, ini namanya kalau kita di forex dikenal dengan floating ya, nilai mengambang, bisa positif atau berwarna biru atau bisa negatif berwarna merah, seperti itu. Kalau ini positif, nah ini negatif, seperti ini. Ini kita rugi. Nah, ya teman-teman, kalau tadi di sini kita positif atau profit, seperti itu. Nah, jadi equity adalah nilai saldo ini ditambah dengan floating, bisa positif atau bisa negatif. Teman-teman perhatikan ya di sini, ketika kita floating positif, maka nilai di sini ditambahkan dengan 1 dolar menjadi 111,48. Sedangkan kita bandingkan dengan yang negatif di sini ya, ini negatif. Nah, nilai saldo awal dikurangi dengan ini ya, saldo awal kita 111,48 dikurangi dengan 1 dolar, maka menghasilkan 100,48, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, semoga teman-teman paham ini yang kita namakan dengan equity. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah margin bebas ya teman-teman. Ini margin bebas. Apa itu margin bebas? Nah, ketika kita membuka posisi perdagangan, entah itu bernilai positif atau negatif ya, di sini floatingnya bernilai positif atau negatif, maka dia akan menyisakan saldo ya, saldo yang juga masih mengambang atau masih floating juga. Nah, itu yang dinamakan dengan margin bebas, seperti itu ya teman-teman. Lalu perhitungannya seperti apa? Nah, perhitungannya untuk margin bebas adalah equity atau ekuitas ya, bentar. Ini equity atau ekuitas ya, dikurangi dengan margin ya. Equity atau ekuitas dikurangi dengan margin. Tadi kan kita sudah bahas equity adalah floating ya, entah itu profit atau loss ya, minus atau plus ya, dia masih mengambang. Dan sedangkan margin bebas adalah equity ini dikurangi dengan margin, maka menghasilkan namanya margin bebas atau margin yang masih bisa dipakai untuk kita trading. Ketika kita mengalami kerugian seperti ini, dia akan masih menyisakan saldo. Nah, ini yang masih bisa kita gunakan, seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga paham ya teman-teman tentang apa yang dinamakan dengan margin bebas, seperti itu. Kemudian kita lanjut
ke poin yang terakhir, yaitu level margin. Ini direpresentasikan dengan persen ya teman-teman, dengan persentase ya, berapa persentasenya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung level margin ini teman-teman? Nah, cara menghitung level margin ini adalah dengan menghitung equity ya dibagi dengan margin, seperti ini. Oke, nah equity kita 100,48 ya, dibagi 1,09. Nah, seperti itu menghasilkan ini level margin ini. Tetapi harus dikalikan dengan 100% terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman, supaya menghasilkan level margin dalam satuan persen. Apakah benar? Mari kita coba hitung di kalkulator ya. Kita cek equity-nya dulu, 10 100,48. 10 100,48. Oke. Dibagi marginnya berapa tadi? 1,09. Oke, kita kembali lagi ke kalkulator. Dibagi 1,09 menghasilkan berapa? 9266 dikali 100 menghasilkan 926649. Apakah sama? 926649,54. Sama persis ya teman-teman ya. Nih nilainya sama, nilainya ini sama persis dengan yang ada di kalkulator. Nah, sama ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga paham teman-teman yang dinamakan level margin. Tadi sudah semuanya Kang Roni bahas ya. Ini poin-poin pentingnya. Nah, di sini nanti akan saya bahas lagi tentang yang masih berhubungan dengan level margin di sini. Tadi ya, di sini ada level margin. Nah, level margin ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan yang namanya margin call atau MC ya, dan juga stop out. Nah, apa itu margin call? Margin call itu adalah peringatan ketika level dari level margin ini menyentuh batas persentase yang sudah ditentukan oleh broker. Misalkan kita buka ya di sini, kita close dulu, kita buka website. Di sini ada websitenya tadi OktaFX ya. Nah, di sini kita coba ya ketentuan tradingnya seperti apa. Nah, platformnya MetaTrader 4, mengambang mulai dari 0,5 pips, batas deposit, instrumen, volume. Nah, di sini teman-teman, di sini sudah ditentukan ya. Untuk broker OktaFX dia menentukan level margin call di 30% dan stop out di level 15%. Wow, besar sekali ya. Mantap ini. Mantap sekali ini. Levelnya tinggi ini teman-teman ya. Oke. Berarti ketika nanti teman-teman di sini, tadi mana? Hilang screenshot. Ya. Mana tadi? Nah, di sini ketika level margin teman-teman ini menyentuh angka 30% ya, 30% di sini ya. Ini maka teman-teman akan menerima MC ya teman-teman. Oke, 30% ya tadi margin call-nya. Jadi teman-teman akan menerima peringatan margin call. Nah, ketika mencapai 15% ya, berarti teman-teman akan kena yang namanya stop out ya. Stop out itu pemberhentian secara paksa open posisi kita di sini ya. Bentar, open posisi kita di sini oleh broker. Jadi ini akan ditutup secara paksa oleh broker ketika mencapai level 15%. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ada istilah MC ya. Untuk
saldo habis itu salah ya teman-teman, yang benar adalah stop out. Yang benar stop out, bukan MC. MC hanya peringatan ya, namanya juga margin call, margin yang dipanggil seperti itu. Kalau stop out dia pemberhentian paksa posisi yang kita buka dalam perdagangan forex. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadikan inspirasi dan pengetahuan lebih dalam lagi tentang dunia forex bagi teman-teman yang masih baru terkhususnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di video yang Kang Roni upload. Share sebanyak-banyaknya video ini ke seluruh kontak yang ada di handphone teman-teman ya, atau share ke seluruh media sosial yang ada di akun media sosial teman-teman semua, supaya menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video dan bye bye.